Dialog Kebangsaan Polemik on TV Spesial Jakarta Aman. Jakarta Damai. Kita lanjutkan lagi. Saya langsung ke Pak Samsul. Pak Samsul, suka tidak suka kita harus menyebut bahwa dalam pusaran, katakanlah dalam tanda petik konflik yang sekarang sedang terjadi, ada umat Islam di satu sisi. Apakah Anda sepakat dengan itu? Ya, sepakat ya. Sepakat. Tetapi sebagai orang yang beragama, kita harus menatap masa yang akan datang itu dengan penuh optimisme. Sekalipun kondisi sekarang, menurut saya, kalau menggunakan bahasa agama ini, ala syafa khufratim minan nar, hampir saja dalam jurang neraka ini. Darurat kebinekaan. Ya. Oleh karena itu sebagai orang yang beragama, betul-betul mengajak kepada seluruh komponen bahwa agama itu adalah betul-betul mengajak damai. Misalnya dalam agama Islam, kata Islam itu sendiri adalah artinya damai. Jadi damai itu bahasa Arabnya as-silmu, satu akar kata dengan Islam. Ya. Siapapun yang beragama Islam harus betul-betul menjaga masyarakatnya itu bisa damai. Demikian pula orang yang merasa beriman itu adalah satu akar kata dengan aman. Orang yang dianggap beriman itu harus bisa menjaga orang yang ada di sekelilingnya harus betul-betul aman. Nah, oleh karena itu ini ada tugas besar terutama bagi para tokoh agama. Bagaimana supaya bisa menyampaikan kepada umatnya, sekalipun menarik kepentingan, bahwa kepentingan ini adalah sifatnya sesaat. Saya yakin ini hanya dalam 1 bulan lagi. Iya, 1 bulan lagi. Selesai pilkada, selesai. Kita harus belajar siap kalah dan menang. Kita juga harus berani menyampaikan kepada masyarakat, terutama kalau yang beragama Islam, tokoh-tokoh Muslim harus menyampaikan lewat forum khutbah Jumat bahwa menjaga sesuatu yang maudharat, darul mafasid itu muqaddamun ala jalbil masalih. Menjaga sebuah kerusakan itu lebih didahulukan daripada hanya sekedar untuk menarik kemaslahatan. Jadi tokoh-tokoh agama juga harus mengajak umatnya siap menerima kekalahan kalau ini disebut sebagai sebuah kontestasi. Jadi belajar untuk berdemokrasi yang positif lah. Kita dengarkan dari Pak Raintung. Pak Raintung, dari PGI sendiri seperti apa untuk mengajarkan semuanya agar demokrasi di Indonesia ini bisa berjalan menjadi sebuah hal yang produktif sehingga masyarakat tidak terbelah-belah lagi? Ya, saya kira demokrasi beretika itu yang kita harapkan. Demokrasi sesungguhnya adalah prinsip untuk kita dapat saling memberi dan saling menerima. Tapi tentu juga di dalamnya ada dalam kepentingan menguasai. Bagaimana bisa menguasai tapi bisa memikirkan ia dapat diterima, ia dapat diakui. Ini saya kira dalam kehidupan bersama, dalam rangka beragama, kita semua diajar untuk menyaksikan keadilan, menunjukkan perdamaian. Dan oleh karena itu gereja dalam hal ini selalu memberikan firman-firman kepastian. Orang yang suka damai pasti memiliki masa depan. Dan inilah yang kita harapkan, Jakarta Aman, Jakarta Damai ini juga bersesuaian dengan keinginan firman. Saya kira dalam rangka kita hidup beragama dan bermasyarakat ini, para pemuka agama ini harus lebih banyak meneduhkan di tengah-tengah semangat kekerasan, tapi semangat untuk meneduhkan itu juga harus berimbang bahkan lebih. Jangan sampai para pemuka juga ikut keras. Katanya orang yang memiliki pikiran damai pasti memiliki masa depan, begitu ya? Dan yang suka damai pasti punya masa depan. Dan kedamaian dimulai dari pikiran dulu, Bang Latif. Dari pikiran, hati dan tindakan. Seperti itu. Kak Din, kalau kita dengar tokoh-tokoh agama semua bukan soal agamanya sebetulnya yang menyebabkan darurat kebinekaan tadi. Tadi Kak Din sudah menyinggung juga ada aspek keadilan, ada aspek
hukum. Sebenarnya yang sedang dihadapi oleh Jakarta ini apakah politik semata atau sebetulnya aspek-aspek tadi? Saya baru tahu temanya tentang Jakarta ya. Indonesia sebetulnya, Karena di berangkat dari Jakarta. undangan via WA dialog kebangsaan. Iya, dialog kebangsaan. Maka tadi intronya berskala nasional gitu. Iya. Nah, memang kalau bicara agama, terutama pada tataran nilai-nilai baik teologis maupun etik, seperti tidak ada masalah dalam kehidupan ini. Tapi pengalaman saya dalam dialog antar agama ini, perlu mungkin kita menerapkan suatu pendekatan yang lebih bersifat problem solving, menyelesaikan masalah. Karena agama itu adalah problem solver. Sogianya demikian. Maka oleh karena itu perlu dicari akar permasalahan, perlu dicari akar tunjang masalah. Sebab kalau kita berbicara pada tataran normatif, etik, seperti tidak ada masalah, sementara masalah tetap ada. Oleh karena itu saya sarankan kita harus cari permasalahan, dan saya sepakat kita harus menuju kepada optimisme. Jakarta yang aman dan damai, Indonesia yang aman dan damai, dunia yang aman dan damai. Dan sekarang damai itu tidak lagi dilawankan dengan perang, peace and war, tapi peace and the absence of peace, yaitu perdamaian damai dengan ketiadaan damai. Dan the absence of peace, ketiadaan damai ini manifestasinya macam-macam. Ada kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, ketidakadilan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita kalau mau damai sejati, bukan damai semu dan basa-basi, maka agama-agama harus bisa mengajukan. Dan saya kira di kalangan gereja terkenal ada adagium ya, no peace without justice. Tidak ada perdamaian kecuali dengan keadilan. And no justice without forgiveness. Dan tidak ada keadilan tanpa pemberian maaf. Saya pernah berdiskusi dan berdebat dengan tokoh di Vatikan. Dalam perspektif Islam saya ajukan no justice without truth, tanpa kebenaran. Maka mari kita bicara tentang kebenaran, walaupun mungkin pahit ya antar kita ya, untuk kita cari. Nah, saya mengusulkan dan saya sepakat apa yang terjadi di ibu kota Jakarta, mungkin juga di beberapa tempat di Indonesia ini. Ini sebuah fase yang mungkin perlu dilalui oleh sebuah masyarakat dan bangsa yang menuju kepada kematangan berdemokrasi ya. Dan kalau itu selesai, kita lulus ujian, mungkin kita selain tentu juga harus dibenahi pada perangkat regulasi karena too much freedom tadi ya. Ya, too much freedom, terlalu banyak kebebasan gitu. Maka menurut hemat saya ya, perdamaian damai sejati dan aman sejati yang harus kita mampu untuk mencari akar tunjang dari permasalahan dari ketiadaan damai ini. Dan saya melihatnya untuk sementara ini adalah ketidakadilan tadi. Ketidakadilan inilah yang harus kita atasi gitu. Kita kasih Pak Rudi dulu. Boleh silakan. Ya, kalau dari Katolik seperti apa Pak Rudi? Tadi disinggung sedikit ada debat dengan dari Vatikan, mungkin Pak Rudi bisa menjawab itu juga. Ya, memang dalam hal ini, dalam kasus masalah, kebetulan dalam masalah pilkada ya, masalah pilkada, memang banyak sekali sebetulnya yang ikut terjun di dalam pilkada itu biasanya adalah pemimpin-pemimpin politik untuk mencoba untuk mengambil kekuasaan ya, agar dapat dijalankan dengan tujuan untuk kepentingan rakyat semuanya. Cuman kali ini pada pemilihan kali ini tahun 2017 ini kelihatan ada sesuatu yang lain dari yang lain, yaitu bahwa yang biasanya dulu yang bertarung itu adalah pemimpin politik saja, tapi kali ini juga pemimpin umat juga ikut masuk di sana. Artinya orang-orang politik memanfaatkan agama? Bisa dengan mengajak kawan-kawannya barangkali yang kebetulan juga duduk sebagai pemimpin agama. Ya. Tapi itu mungkin juga harus disadari, positifnya adalah bahwa pemimpin politik itu juga harus mulai menyadari bahwa kepemimpinannya ya, di bidang politik itu belum bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat luas. Jadi masyarakat luas ini mengharapkan pemimpin yang baru lagi dari bagian yang lain. Dalam hal ini diambil dari umat beragama. Tapi ya apapun juga
harus kita kembali lagi kepada tujuan kita bernegara ini. Ya, toh? Yang pertama melindungi segenap warga bangsa, kemudian juga kesejahteraan umumnya, kemudian juga mencerdaskan bangsa dan sekaligus dalam skop internasional adalah menjaga ketertiban dunia. Jadi itu kita harus selalu kembali pada titik itu. Jadi tujuan bernegara itu semua agama sama sebetulnya ya? Mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan rakyat kita itu semuanya. Justru kita memperkuat. Oke. Baik. Di ujung sana ada Pedanda Panji Sogata. Kalau kita ingin menuju dengan rasa optimis menuju masa depan, tentunya masalah yang kita hadapi saat ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita untuk bisa melangkah tanpa harus terbebani dengan persoalan masa lalu, Pedanda? Baik, terima kasih. Jadi kita ini kan seperti tema itu Jakarta Aman, Jakarta Damai. Dalam agama Hindu ada namanya Wasudewa Kutumbakam, bahwa kita semua bersaudara. Jadi apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak PLT. Nah kalau kita sudah semua bersaudara, bina ika tunggal ika. Berbeda itu tetapi satu itu. Tapi perbedaan ini jangan sampai perbedaan ini menjadikan perkelahian. Ambil contohnya orang bertanding tinju. Begitu dia selesai bertanding berpelukan. Sampai nyonyor, sampai KO pun berpelukan. Nah inilah ya, kita harus bisa demikian. Maka dari itu kita semua pemuka-pemuka agama itu menyampaikan kepada masyarakatnya supaya tenang, damai, teduh. Sehingga dengan demikian bisa sejahtera kita. Nah kalau Jakarta ini aman, damai, Indonesia tenang, Indonesia aman. Nah inilah harapan kita. Nah sebagai pemuka agama sebenarnya kita bisa berdoa supaya semuanya tenang, damai, aman, tentram. Nah inilah jadi solusi kita sebagai seorang yang beragama, kan semua beragama. Dengan berdoa, dengan mengingat kepada kita semuanya bersaudara, maka kita akan menjadi lebih baik. Memang sangat menyejukkan ya Pak Latif, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh agama yang hadir malam hari ini, begitu arif dan bijaksana menyikapi apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Tadi Pak Pedanda jangan khawatir, Jakarta aman, Jakarta damai, Bali aman, Bali damai, Indonesia aman, Indonesia damai. Bukan cuma Jakarta, NTB aman juga Pak, NTB damai. Jadi Mbak Husnul, menyejukkan kalau tokoh agamanya ngumpul, tapi ternyata di level bawah belum tentu. Tidak sampai pesan-pesan para tokoh agama ini sepertinya ke bawah. Sebetulnya kalau kita kembali lagi tadi ya dirangkum, konstruksi dari bangsa Indonesia ini kan plural. Ya, berbagai macam suku, berbagai macam agama di dalam konstruksi kita berbangsa dan bernegara. Tujuannya tentu saja yang termaktub di dalam konstitusi kita. Nah sekarang kita menjadi warga negara ini bagaimana? Kalau tadi para tokoh agama berbicara memang damai, ya pada level tokoh agama, bagaimana dengan umatnya masing-masing. Nah ini sebetulnya tantangan yang luar biasa bagi para tokoh agama ya di dalam ya selalu kan kita bicara mencerdaskan umatnya masing-masing. Sayangnya di dalam politik seringkali kita sinis. Kalau itu kemudian jangan bawa-bawa agama. Padahal menurut saya agama menjadi unsur sangat penting di dalam bangunan politik kita. Yang seringkali saya katakan Indonesia bukan penganut nasionalisme sekuler, tapi nasionalisme religius. Walaupun seringkali dihadapkan kekuatan politik Islam dihadapkan dengan nasionalis. Jadi kalau Anda partai politik Islam Anda tidak dianggap nasionalis. Padahal bukan itu. Jadi nasionalisme sekuler dengan nasionalisme religius. Dan karena Pancasila itu adalah sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, tentu saja ini konstruksi yang panjang luar biasa, dialog-dialog yang ada dari tokoh-tokoh agama kita waktu itu, ya, baik di dalam BPUPK mungkin nanti Pak Mas Yudi bisa menjelaskan lebih jauh, itu artinya apa? Mari kita kembali kepada norma-norma yang kita ajarkan. Mau tidak mau di dalam politik, suksesi 5 tahunan anggap biasa saja, tapi kita belum bisa menganggap itu biasa saja. Kenapa? Karena di dalam suksesi itu prinsip pemilu itu adalah free and fair, bebas dan jujur. Bisakah dari kita semua ini, semua peserta, baik pesertanya, baik penyelenggaranya KPU maupun Bawaslu-nya, maupun peserta pemilunya, maupun para bandar-bandar politiknya bisa jujur di dalam berkompetisi itu. Kalau itu tidak jujur, tidak adil, maka mau tidak mau akan terjadi berbagai persoalan yang akan mengikutinya. Baik, tadi udah ngomong-ngomong Pancasila, tapi nanti kita ke Kang Yudi. Kita break sejenak. Istirahat,
Polemik spesial Jakarta Aman. Jakarta Damai segera kembali.